Oke, sip. Silahkan yang mau nanya siapa aja tentang tutorial bab 4. Kak, Kak, kalau Ya, gimana? sorry, kalau nanya Halo, soal KBF boleh gak? soal KBF, ya boleh nggak tuh Pak? Yang tadi barusan. Saya sih nggak masalah sih sebenarnya, nggak apa-apa lah mungkin. Nggak tahu Power sama memperbolehkan atau nggak. Oh boleh aja katanya. Siap. Ini lagi ngobrol di WA sama Power. Sip, ya udah. Dikirimin aja dulu. Saya nggak tahu soal kayak gitu. Dikirimin ke chat aja. Saya gak ada fotonya sih Pak, tapi Eh, saya ingat tuh satu ada yang kayak gini Pak. Boleh saya dikte aja gak? eh, lengkap nggak? Misalnya kalau nggak lengkap, saya getok tuh. Lengkap, lengkap. Apa? Cuman ini kok dua kalimat. Gimana? Jadi diketahui, jika Hmm. diketahui integral tentu antara antara 0 dan 1 dari X dikalikan dengan F of X kuadrat plus 4 dx. Ngerti gak X Pak? kuadrat plus 4 dx kayak gini. Yang di layar Sama dengan bener nggak satu. yang saya tulis? Soalnya satu gitu. Iya benar Kak, benar. Nah, terus Iya, maka hmm, maka integral tentu antara 4 sampai 5 dari f of x dx adalah titik titik titik. ini pertanyaannya. Iya, Oke, ya oke. Ya berarti kita misalin aja ini pakai substitusi. Misalinnya biasanya kalau kita ngelihatnya yang paling ribet di sini. Dan ternyata turunannya ada di luar gitu. DU-nya kan ini 2x dx. Belum mirip, tapi udah ada x dx-nya, kan? Ya udah kita bikin dulu biar ada x dx. Berarti x kali, yang nggak usah kali lah, x dx gitu nulisnya. Berarti kan setengah du. Cuman hati-hati batasnya berubah gitu ya. Jadi kalau saya tulis ulang, integral 0 sampai 1, x dikali fx kuadrat plus 4 dx. Kalau saya ganti pakai pemisalan, ini kan batasnya batas buat x ya. Ini x-nya 0, ini x-nya 1. Tapi kan ini u-nya x kuadrat plus 4. Nah, kalau x-nya 0 berarti u-nya a0 kuadrat plus 4. Jadi ini 4 batas bawahnya. Kalau x-nya 1 berarti u-nya 1 kuadrat plus 4, 5. Jadi batasnya berubah jadi 4 sampai 5. Dalemannya kayak gimana nih si integralnya? Kan si f-nya jadi fu gitu ya. X dx-nya berubah jadi setengah du. Nah, setengahnya tuh di sini aja ya. Nah, setelah itu kan sifat linear kita bisa pakai. Jadi si setengahnya bisa ditarik keluar dari si integralnya. Kita punya kayak gini. Nah, kan ini tuh integral tentu. Jadi si variabel ini, penamaan variabelnya, suka-suka kita mau namain apa gitu ya. Mau namain U, mau namain A, mau namain T, mau namain lope-lope, boleh. Nah, saya mau ganti aja jadi X lagi. Yang nggak masalah, asalkan digantinya satu set gitu ya. Kamu ganti semua variabel U jadi X, ya iya, B-nya juga harus diganti variabelnya gitu. Semuanya jadi X gitu. Itu nggak masalah. U di sini disebutnya dummy variabel. Jadi nggak masalah kamu ganti hurufnya. Walaupun kelihatannya kok kayak bentrok ya, bukannya U-nya X kuadrat plus 4. Ini nggak masalah. Gitu. Dan ya udah, kan ini yang istilahnya ruas kirinya sudah tahu ini sama dan satu gitu ya. Jadi ini satu sama dengan ini. Ini setara dengan ini, berarti integral 4 sampai 5 dari fx dx-nya satu per setengah gitu ya. Dua. Gitu kira-kira. Bagaimana? Hmm.
Tuh semua baca chatnya. Gimana? Ada pertanyaan terkait soal ini? Ada pertanyaan lain lagi mungkin terkait soal ini? Kak, izin bertanya, Kak. Gimana? Itu kan FUDU, terus dimasukinnya tuh kenapa FX ya, Kak? Kenapa nggak dimasukin FX Hmm. kuadrat plus 4? Ya, tadi saya sudah sempat ngomong bahwa variabel di sini ini namanya dummy variabel. Kita bisa ganti sama huruf apapun, nggak penting, asalkan konsisten gitu. Ya, tadi saya juga sempat ngomong bahwa kok kelihatannya agak-agak kontradiktif ya kan U-nya X kuadrat plus 4 gitu kan. Iya, tapi kan ini juga masih satu makna dengan ini. Gitu. Nggak masalah gitu kira-kira. Kalau kamu balikin lagi U-nya jadi X kuadrat plus 4 ya balik lagi kayak gini dong. Balik lagi ke semula. Kan harapannya kan kita pengen menghitung ini tujuan akhir. Ya kalau soalnya saya ganti, ini FTDT, boleh kan? Kan dummy variabel, nggak penting. Ya udah ini jadi FTDT, nggak masalah kan? Nggak penting gitu. Si huruf itu tuh nggak penting. Asalkan kamu gantinya konsisten ya, jangan jangan gantinya sepotong-sepotong gitu. Kalau kamu mau ganti semua di dalam integral ini, hurufnya kamu mau ganti semua U jadi X, ya harus semua, jangan sepotong-sepotong. Gitu. Ya, sifat integral itu dummy variabel, terkait dummy variabel. Kak. Ya. Hmm, hmm. Oh iya, Kak, izin bertanya juga, Kak. Ah, Aku kebetulan nggak foto soal nomor 7 yang grafik. Kira-kira Kakak ada nggak ya soalnya? Itu agak bingungin, jujur. saya nggak punya soal KBF, saya harus buka LMS-nya dulu. Bentar. Ya, soal KBF-nya, yang mau nanya soal KBF, depending dulu, saya nyari dulu soalnya. Saya buka dulu KBF di TPB 19. Yang mau nanya soal tutorial dulu dah. Ini sambil sambil saya ya buka dulu. Ada nggak yang mau nanya soal tutorial? Saya pending dulu ya, soal pertanyaan KBF. Hmm. Nggak ada, soal tutorial aman semua. Sudah mengerti dan sangat paham sekali. Cuman penasaran sama soal KBF ini. Oh ya, bagus. Biar cepat beres. Kalau nggak ada pertanyaan, beneran kita bubar nih. Oh, itu ada tuh di grup WA FTI. Terima kasih Hilman. Apa nih? Oh, soalnya ini. Oke, mari kita coba baca bersama-sama. Soalnya yang ini benar atau salah? Atau beda sama yang ditanyakan? Yang bener-bener isinya grafik gitu, Kak. Oh, oke. Ini ini Hilman maksudnya ngirim soal ini nanya Oh, juga. saya tadi yang punya grafik, Kak. Kalau Mungkin beda orang. penjelasan Gimana? Sorry. Ya, Hilman dulu gimana? nanti bisik banget lagi. Kamu dulu. Kak mau penjelasannya untuk soal ini. Oh, oke. Sebentar. Oke. Ini saya sambil buka soal KBF-nya dulu. Yang nanya grafiknya doang. Nah, saya nyari dulu. Grafiknya doang. Oh, dikasih grafik. Terus suruh nyari grafik ininya, integralnya gitu. Iya, Itu Kak. bukan? Oh, itu. Ya, oke. Oke. Aduh, ini nge-capture-nya gimana? Gede-gede gambarnya. Hmm.
Bentar, yang Hilman dulu aja ya. Kita antriin ya. Yang ini dulu. Jumlah Riemann kiri n sama dengan 3 dari integral ini. Jumlah Riemann kiri berarti ngitung luas persegi panjang. Ya, hitung luas persegi panjang. Tapi tinggi persegi panjangnya kita ambil dari titik sampel ujung kiri setiap subselang, ya, subinterval. Gambar aja dulu biar nggak pusing. Oh, maksudnya si 1/x² plus satunya mah ya saya nggak tahu gambarnya kayak gimana, asal aja. Gitu. Inilah misalkan. Misalkan dari 2 sampai 5. Tidak proporsional. 2 sampai 5. N-nya 3 kan? N-nya 3. Berarti kita lihat delta X-nya dulu. Delta X-nya apa? Ini panjang interval dibagi N-nya, banyaknya subselang yang mau di ini, yaitu 1. Berarti XI-nya ya A ditambah I kali delta X, yaitu 2 ditambah I. Gitu kan? Ya berarti ini kan X0. X1-nya 3, X2-nya 4, X3-nya 5, gitu kan? Gitu. Nah, terus gambarlah persegi panjang dengan tingginya mengikuti nilai fungsi di ujung kiri setiap subselang. Kan? Kayak gini. Ya, ini gambar grafiknya beneran ngasal ya, bukan grafik ini, gitu ya. Karena ya nggak perlu tahu juga si hasilnya berapa. Nah, terus kita hitung deh. Luas yang satu, luas yang kedua, sama luas yang ketiga kita hitung. Pakai jumlah Riemann kiri. Berarti apa sih? Ya, si integral 2 sampai 5, ini kurang dx, ya ampun. Dx, 1/x² plus 1 dx. Ini dekat dengan, karena ini hampiran ya, bukan nilai integral yang aslinya. Kita hitung, berarti kan delta. Ini kan fx I-1 kali delta x, karena kita ngambil ruas kiri, ujung kiri gitu ya, ujung kiri setiap subselang, subinterval. Ini kita mulai dari 1 sampai n-nya 3. Ini indeksnya I. Nah, jadi kalau dijabarin apa? F0, kok F0? Fx0 itu 2 kali, delta X-nya selalu 1, by the way, ditambah F3 ditambah F4. Dah, hitung sendiri. Ya. Yang ini beres. Yang pertanyaan pertama, yang pertanyaan kedua, nilai pendekatan dengan metode jumlah Riemann kiri di soal di atas senantiasa seperti apa, ya. Nah, jumlah Riemann itu sebenarnya kan kalau kamu ada rumus fungsi error bisa dipakai, bisa dilihat dari situ. Ada cara lain juga untuk melihat ini, bahwa kalau kamu lihat pada selang 2 sampai 5, si fungsi f monoton turun. Tahu dari mana? Ya, bisa kamu turunin, cari turunan pertamanya, dia selalu definite negatif, bisa gitu ya. Nggak perlu tahu grafiknya kayak gimana, by the way. Nggak perlu tahu grafiknya seperti apa. Ini kira-kira aja ngebayanginnya. Berarti kan kira-kira kayak gini lah, monoton turun. Ya. Berarti kalau kamu ngambil Riemann kiri, ini dari 2 sampai 5, kalau kamu ngambil Riemann kiri, berarti kan dia selalu ngambil yang bagian kiri. Gitu kan, kira-kira kayak gitu. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat, ya ini secara intuitif, ini cuma gambar doang, bahwa si jumlahan luas persegi panjangnya selalu melebihi daerah di bawah kurvanya. Ya, jadi sebenarnya jawaban yang benar ini lebih besar atau sama dengan, gitu ya. Karena fungsinya selalu monoton turun. Nah, kalau mau lebih matematisnya seperti apa, kita harus pakai rumus error atau rumus galat dari jumlah Riemann kiri, yang adalah errornya adalah B min A kuadrat per 2N dikali F aksen C.
Nah, tapi kan kita tahu karena monoton turun berarti f aksen x-nya selalu negatif gitu ya. Jadi ini selalu negatif dan ini selalu positif gitu ya. Jadi errornya negatif gitu. Karena errornya negatif ya berarti error itu apa? Error itu kan si integral. Nah, ini nih saya tulis. Integralnya tuh i gitu ya. I dikurangin hampiran, hampiran. Ah, hampiran. Ini kurang dari nol. Berarti kita bisa simpulkan I-nya lebih kecil. Oh, lebih kecil? Kebalik ini ya. Tar, tar, tar. Saya ngikutin yang di Purcell kok jadi ngaco. Jumlah Riemann kiri. Si hampirannya harusnya lebih gede. Oh iya benar ya. Iya, kok saya malah melindur. Hampirannya lebih gede dari I, gitu kan? Kayak gitu. Ya, ini nggak sebenarnya nggak perlu diapalin sih menurut saya. Nggak tahu sih. Gitu. Kalau mau secara matematis dilihat dari rumus errornya atau rumus galatnya bisa. Kalau mau secara intuitif ya bisa digambar juga sih karena kamu punya informasi bahwa fungsi f ini monoton turun pada selang 2 sampai 5. Gitu. Gitu ya. Oke. Sekarang berarti kita lihat soal yang grafik-grafik tadi ya. Apa nih pertanyaannya? Oh, gede banget. Saya harus nge-capture-nya satu-satu. Bentar. Jadi punya grafiknya kayak gini. Mana grafik yang merepresentasikan grafik fungsi f katanya. Yang ini, aduh ada 4 ya pilihan. Bentar, saya capturein satu-satu. Eh, kenapa satu gede sendiri grafiknya? Ini ada berapa banyak sih? Ada 5 ya, 5 pilihan. Tuh. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaannya kayak ya kalau kalau mau dicocok login kayak waktu zaman tutorial turunan. Kamu ngejodohin yang mana yang fungsi f, yang mana yang fungsi turunannya. Masih ingat nggak sih yang itu? Nah, ini juga sama kan? Karena kan menurut teorema dasar kalkulus satu kan f aksen x itu adalah hx. Jadi sekarang kamu punya ini kurva turunannya, gitu ya. Yang mana kurva f-nya, gitu kan? Sebenarnya kan pertanyaannya jadi kayak gitu. Jadi kan ini sebenarnya kayak menjodohkan yang waktu zaman dulu tuh yang bab 2, yang turunan. Nah, sekarang kamu lihat si turunan ini positif di mana, negatif di mana. Oke, sekarang kita cek. F aksen X itu positif pada ya ketika ada di atas sumbu X gitu ya, pada selang A sampai B. F aksen X negatif pada selang B sampai C. Ya karena grafik turunannya ada di bawah sumbu X gitu. Dan F aksennya bernilai 0 ketika di B dan di C. Berarti dia titik stasioner di B sama C. Nah, sekarang kita cari yang mana yang punya spesifikasi kayak gitu ya. Jadi titik stasionernya dicapai di X sama dengan B dan X sama dengan C. Nah,
Di yang mana nih? Ini kan berarti naik. Ini kan naik ya. Berarti pengennya kurvanya naik pada AB, turun pada BC, punya titik stasioner di B sama C gitu kan. Ya nanti kalau misalkan ada pilihan yang eh, ada satu atau lebih pilihan yang cocok dengan kriteria ini, baru kita lihat kecenderungan dan lain sebagainya. Itu kalau perlu. Kalau nggak perlu ya kita stop aja dua basic ya. Di sini mana nih? Ini cocok nggak? Ini nggak cocok. Karena ini dia turun dulu nih. Ini kan nggak cocok berarti. Kalau yang ini jelas nggak cocok karena ini turun. Salah. Ini naik terus sampai B, tapi kok ini lancip? Gitu kan? Ini salah. Ini bukan titik stasioner. Itu titik singular ya kalau yang ini ya. Karena kan itu titik di mana tidak ada turunan gitu ya. Kan lancip. Nggak boleh berarti. Kan saya pengennya titik stasioner. Titik stasioner kalau di grafik garis singgungnya mendatar. Ya. Kalau yang pilihan yang ini salah karena turun. Ya udah yang ini yang benar. Cocok nggak? A sampai B naik. Benar. B-nya titik stasioner. Lihat nih garisnya. Garis singgungnya mendatar, C juga garis singgungnya mendatar. Ya. Dan dari B sampai C dia turun. Udah, yang benar yang ini. Tapi jawaban yang B. Yang keempat ini. Ya. Jawaban yang benar. Gitu? Ya, makasih Kak. Ya. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kak mau tanya, Kenapa? ini ada soal jadi integral dari 1 sampai 2 X kuadrat dikali dalam kurung 1 min X tutup kurung pangkat 8 dx. Integral dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 X kuadrat Mhm, dikali dalam kurung 1 min X mhm, tutup kurung pangkat 8 dx. Itu mhm. substitusinya gimana, Kak? Kamu diminta untuk menghitung integral ini gitu ya. Nah, ya substitusinya U-nya 1 min X saja. Kalau U-nya 1 min X berarti X-nya apa? Pindah ruas kan ya? 1 min U. Maka dari itu, dx-nya berarti sama dengan minus du. Tapi hati-hati, sekali lagi ya namanya substitusi, batas harus berubah. Karena ini batas punya X. Terus kita mau ngubah batas, kita mau ngubah integralnya dalam bentuk U sekarang. Kalau X-nya 1, U-nya berapa? 1 minus 1. Berarti, kalau X-nya 2, berarti U-nya 1 kurang 2, minus 1. Tuh ya. Nah, terus kita ganti semua jadi harus diganti semua. Nggak ada yang terkecuali, nggak ada. X kuadrat berarti kan X-nya kan 1 min U. Nah, ganti. 1 min U dikuadratin, terus yang ini jadi U pangkat 8. DX-nya jadi minus DU ya. Ini minus 1 kali DU lah, saya nulisnya kayak gitu. Nah, ini agak nggak enak ya, karena batas bawahnya lebih gede. Saya kaliin minus 1 aja. Jadi integralnya dari minus 1 sampai 0 untuk 1 min U kuadrat. Sorry, kuadratnya di luar. Dikali U pangkat 8 DU. Gitu ya. Jadi kan kita bisa tukar selang kalau kita kali nama minus 1. Ya. Dan integral ini jauh lebih gampang untuk dihitung. Karena 1 min U kuadratnya bisa dibongkar. 1 min 2U plus U kuadrat kali U pangkat 8 deh. Jadi kita punya integral minus 1 sampai 0 U pangkat 8 minus 2 U pangkat 9 plus U pangkat 10 deh. Ya, udahlah sisanya lanjutin sendiri ya. Udah gampang. Pakai polinom dan lain-lain. Makasih, Kak. Ya, sip.
Ya, mau nanya apa lagi? Oh, 3 menit nggak ada yang nanya, kita bubar. Oke, sudah tidak ada pertanyaan kelihatannya. Berarti Power sama udah ditutup aja. Oke deh kalau gitu. Sip. Berarti itu aja ya buat tutorial hari ini. Nanti kita ketemu lagi di bab 5. Oke?